terobosan ilmu dan pengetahuan di awal tahun 1862 yang diperkenalkan oleh Alexander Parkers di sebuah eksibisi di London, Inggris, memperkenalkan hasil penemuannya yang terbuat dari bahan selulosa organik. Rumusan kimia selulosa organik di masa lampau tersebut kini akrab kita kenal dengan nama polimer atau plastik yang telah menjadi bagian penting umat manusia. Seiring makin tingginya permintaan plastik bagi kelangsungan industri untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumsi masyarakat, pemerintah melalui Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi mendirikan Sentra Pusat Penelitian dan Pengkajian Teknologi Polimer yang berlokasi di dalam areal Puspitek Serpong, Tangerang. Tujuannya agar para ilmuwan Indonesia di masa mendatang mampu menghasilkan rumusan jenis polimer baru yang dapat diaplikasi hingga menjadi produk paten dalam negeri. Jadi Balai Pengkajian Teknologi Polimer atau Sentra Teknologi Polimer ya STP. Jadi pertama didirikan itu tahun 2001 Pak, diresmikan. Nah, berarti sudah berdiri sekitar 8 tahun berjalan ya. Nah, latar belakang pendiriannya adalah karena sebetulnya di Indonesia ini belum ada institusi khusus yang menangani bidang polimer atau plastik ya. Sekarang kan yang ada tercecer di perguruan tinggi, ya kan, di beberapa jurusan, di lembaga litbang juga belum ada balai atau balai besar yang mengenai polimer. Mengenai polimer sendiri itu sebetulnya masih luas dan konsentrasi kami di sini sebetulnya lebih ke plastiknya. Akhirnya kita didirikan oleh BPT, diusulkan untuk dijadikan sebuah unit tersendiri yang dulunya hanya sebagai laboratorium. Teman Jakarta, sekarang mari kita telisik lebih jauh beragam informasi teknologi dari balik tembok Balai Sentra Teknologi Polimer ini. Di antaranya yakni pengembangan penelitian teknologi nano yang telah diaplikasikan pada berbagai jenis produk. Salah satunya seperti teknologi nanokomposit digunakan pada plastik untuk keperluan industri otomotif. Nanoteknologi itu teknologi yang menggunakan atau material nano. Dia bisa menjadi suatu high tech, tapi bisa juga low hanging fruit. Jadi kita bisa melakukan sesuatu yang dengan tidak terlalu membutuhkan high tech, tapi kita bisa melakukan riset mengenai teknologi nano. Salah satunya adalah yang kita lakukan di sini. Jadi kita mengembangkan nanokomposit. Di sini pencampuran yang kita lakukan adalah dari plastik polipropilen yang kita campurkan dengan clay. Salah satu keunggulannya adalah permeabilitas yang bagus terhadap kemasan. Jadi kalau ada kemasan plastik, termasuk kemasukan uap air, maka nanti makanan di dalam kemasan itu bisa melempem. Nah, dengan adanya tumpukan clay dalam ukuran nano yang bisa terdispersi baik di dalam lapisan di dalam kemasan itu, ini akan menghambat permeabilitas uap air maupun oksigen. Tidak hanya terpaku pada lingkar penelitian saja, ragam kegiatan sentra teknologi polimer lainnya yang kerap berlangsung ialah mengadakan pelatihan bagi khalayak umum, baik melangsungkan pelatihan bagi mahasiswa hingga pelaku profesional industri. Gunanya adalah kita harus melakukan kajian polimer sendiri, menghasilkan produk-produk kajian untuk bisa digunakan di masyarakat. Dan yang kedua, melakukan jasa layanan teknologi. Nah, jasa layanan teknologi kami punya 4 di sini, yaitu jasa pengujian, jasa pelatihan, jasa konsultasi dan riset atas dasar permintaan masyarakat. Namanya short research ya, karena memang masyarakat atau industri yang meminta. Teman Jakarta, jangan beranjak dahulu, karena berbagai informasi menarik di balik sekat tembok Sentra Teknologi Polimer di Puspitek Serpong ini masih dapat kita saksikan saat lagi hanya di DKI 15.
DKI 15. Di kota ini, 15 menit. Polimer sebagai produk bermanfaat luas kiranya memberikan dampak positif bagi kemajuan industri. Namun dalam kurun waktu 20 tahun, menyisakan dampak negatif bagi lingkungan hidup. Pasalnya, karakter polimer atau plastik sulit diurai oleh zat hara tanah setelah dibuang ke sampah dan ditanam dalam tanah. Menyikapi semakin bertumpuknya jumlah sampah plastik di Indonesia, khususnya Jakarta, Unit Sentra Teknologi Plastik kemudian gencar mengkaji pengembangan teknologi biodegradable polymer atau plastik ramah lingkungan. Biodegradable itu adalah kombinasi antara sintetis plastik dengan bahan organik. Ya, dalam hal ini selama ini yang dikembangkan ada dari patian ya, untuk campurannya. Jadi dilakukan blending dari kedua material itu, tentu dengan ada aditif namanya coupling agent ya. Coupling agent itu untuk mengikat dari dua material itu. Kemudian sehomogen mungkin di blending, baru dilakukan proses pembuatan produk. Nah, rumus kimianya sebetulnya tidak terjadi reaksi kimia, yang terjadi adalah pencampuran. Jadi plastik sintetisnya sama, tetap biodegradable-nya nyampur sebagai bahan biodegradable nyampur ke dalam. Penasaran ingin mengetahui bagaimana proses pembuatan plastik ramah lingkungan ini? Nah, sekarang mari kita perhatikan bagaimana staf peneliti di sini bekerja. Proses pertama yakni staf di sini mencampur biji polimer konvensional dengan gugus karbonil, pati jagung, pati sagu, serta aditif kompleks logam ke dalam mesin peleleh plastik. Setelah leleh dan bercampur, kemudian plastik didinginkan di dalam kotak berisi air pada alur rangkai roda pemintal bahan plastik. Setelah tampak mengeras seperti benang, kemudian rangkaian polyester biodegradable ini dimasukkan ke dalam mesin pemotong untuk dijadikan biji plastik kembali. Biji plastik inilah yang kemudian akan dibuat berbagai produk, seperti alat makan, dan yang paling sering ialah tas pembungkus plastik. Perbedaan karakter dasar plastik ramah lingkungan dengan plastik konvensional ialah plastik ramah lingkungan bila ditanam dalam tanah akan hancur kurang dari 3 bulan dan tidak menyisakan racun di dalam tanah. Penggunaan plastik itu sebanding dengan taraf hidup dan pola hidup masyarakat. Jadi kalau pendapatan masyarakat meningkat, itu artinya nanti menggunakan plastik itu akan makin banyak. Nah, di Indonesia ini masih kecil karena memang penduduk masih banyak di pedesaan yang notabene penggunaan plastik masih kecil. Kalau untuk perbandingan kotanya itu hampir sama lah dengan negara-negara lain. Nah, dengan potensi itu maka sekarang aja tahun 2007 akhir kemarin aja itu konsumsi plastik Indonesia itu 2,5 juta ton per tahun. Artinya ini sangat potensi kan untuk industri. Di satu sisi akan berdampak pada pada limbah gitu ya. 2,5 juta ton per tahun gitu kalau dibuang begitu saja ke tanah atau ke tempat sampah, itu akan berdampak pada lingkungan gitu ya. Namun sebaliknya dengan karakter plastik konvensional. Plastik konvensional baru hancur diurai tanah setelah 100 tahun dan tetap menyisakan racun di dalam tanah. Kita mungkin cukup sadar bahwa sampah plastik di tahun-tahun mendatang bisa menjadi masalah serius bagi lingkungan. Namun kini permasalahan utama ada pada iklim pasar dan kebijakan pemerintah untuk melindungi keselamatan lingkungan di Indonesia.
Anda telah menyaksikan program